Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fida Rofika Miladia. Kali ini video saya bukan tentang traveling, tapi kita akan membahas tentang metodologi penelitian, yang mana kita berfokus pada tinjauan pustaka. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui apakah tinjauan pustaka atau kajian pustaka tersebut. Menurut para ahli yang sudah saya ringkas sedemikian rupa, memberikan pengertian bahwasanya tinjauan pustaka adalah review of related literature, yakni peninjauan ulang tentang kajian-kajian penelitian agar bisa difahami, kemudian bisa ditelaah sistematikanya. Nah, setelah saya membaca dari penelitian yang telah di-share oleh dosen saya yakni bernama Ustadz Rizky, saya memilih penelitian nomor 5. Baik, setelah saya membaca tinjauan pustaka atau membaca tentang penelitian nomor 5, saya dapat merumuskan bagaimana tinjauan pustaka itu dapat mudah kita pahami. Ya, yang pertama yakni mencari tipologi-tipologi yang berkaitan. Kemudian yang kedua, memerinci masing-masing kajian tersebut. Nah, yang ketiga, bagaimana sih perbedaan antara penelitian kamu dan penelitian dari sebelum-sebelumnya atau karya-karya orang lain. Nah, kita akan memerinci sedikit tentang nomor 5 atau penelitian nomor 5 yang berjudul Epistemologi Tafsir Indonesia, karya dari Siti Zakiatul Humairah. Nah, lengkapnya judul tersebut adalah Epistemologi Tafsir Indonesia, Studi Tafsir Quraisy Shihab, Buya Hamka dan Husain Muhammad, tentang ayat-ayat homoseksualitas pada kaum Nabi Lut. Nah, itu membahas tentang tafsir. Bagaimana sih tafsir dari masing-masing tokoh tersebut, baik Quraisy Shihab, Buya Hamka maupun Husain Muhammad. Kemudian bagaimana sih perspektif atau pemikiran mereka mengenai homoseksualitas. Nah, mengenai homoseksualitas tersendiri, kita dapat mencarinya atau menggalinya lebih dalam dengan membaca artikel-artikel yang berkaitan. Kemudian dalam penelitian tersebut membahas tentang tafsir Indonesia saja, yakni membandingkan, bukan membandingkan sih, lebih mencari titik temu dalam tafsir Indonesia tersebut. Kemudian di dalamnya itu menggunakan penelitian kualitatif, yakni analisis data. Selain itu juga menggunakan analisis kepustakaan, dan ditekankan untuk validitasnya kepada komprehensi dan pragmatis. Begitulah yang saya baca dan saya telaah dari materi nomor 5, yakni Epistemologi Tafsir Indonesia. Nah, kemudian setelah saya rinci untuk penelitian pertama, saya akan mencoba memerinci bakal calon penelitian saya. Saya akan mengangkat tentang fenomena hoaks dalam Al-Quran, yakni studi komparatif Quran Surat An-Nur atau perspektif Al-Misbah dan Ibnu Katsir. Jadi begini, keduanya itu sama-sama membahas tentang tafsir Al-Misbah, Ibnu Katsir. Kemudian yang satunya, penelitian yang pertama juga membahas tentang tafsir Quraisy Shihab, yang mana tafsir Quraisy Shihab merupakan Al-Misbah, seperti itu. Jadi memiliki kesamaan. Namun saya lebih membahas tentang hoaks. Nah, hoaks dan homoseksualitas merupakan isu-isu yang sangat mencekam atau sangat menjadi obrolan di masyarakat. Nah, itu sebaiknya bisa kita angkat atau kita tuntaskan agar masyarakat mengerti bagaimana, apa, dan harusnya itu gimana kita untuk menghadapinya. Nah, terus di sini rencana saya akan melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif, yakni menggunakan sumber data dari tafsir Al-Misbah maupun tafsir Ibnu Katsir dan buku-buku pendukung lainnya yang senada atau yang berkaitan. Kemudian nantinya saya juga akan
menggunakan studi kepustakaan. Bagaimana tidak, karena memang kita memerlukan banyak buku ya. Nah, setelah itu bagaimana sih atau apa sih perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian epistemologi tafsir Indonesia tersebut? Jadi bedanya begini, di dalam tafsir epistemologi tafsir Indonesia secara rinci, secara mendalam itu membahas tentang epistemologi atau bagaimana pemikiran dari masing-masing tokoh tersebut. Nah, selain dari tokoh tersebut juga menggunakan epistemologi dari Abid Al-Jabiri. Nah, di dalamnya itu sudah saya singgung menggunakan validitas, koherensi, dan pragmatis. Namun, saya nantinya akan menggunakan koherensi saja. Dan saya di sini itu lebih membahas tentang komparatifnya. Jadi perbandingan bagaimana sih pemikiran tafsir Al-Misbah atau tafsir dari Quraisy Shihab dengan tafsir Ibnu Katsir yang notabene dari Arab. Jadi saya itu kayak berusaha mengetahui bagaimana sih tafsir Indonesia dan tafsir Timur Tengah. Kemudian sudah saya singgung ya, kalau di penelitian yang pertama membahas tentang tafsir Indonesia saja. Namun perbedaannya dengan penelitian yang bakal calon akan saya baik. Perbedaan yang sangat menonjol dari penelitian saya dengan penelitian sebelumnya, saya di sini akan lebih menggunakan metode yakni analisis data, kemudian dengan analisis wacana kritis. Karena apa? Di sini kita perlu melihat di kalangan media sosial bagaimana sih hoax itu, kemudian juga kita harus menelaah apa dampak dari hoax di dalam kehidupan masyarakat. Nah, selain itu, yang menjadi pembeda juga di dalam tafsir sebelumnya atau di dalam penelitian sebelumnya membahas tentang tafsir Indonesia saja. Dan di dalam penelitian saya akan membahas dua tafsir, yakni tafsir bahasa Arab dan tafsir dari Indonesia, yakni tafsir Al-Misbah. Seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman dan bisa memberikan pengetahuan yang lebih. Kalaupun apa yang saya sampaikan belum bisa mencerahkan teman-teman, semoga saya bisa memahami dan bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih.